Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti akan maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Lebih peka terhadap dosa. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita suka lupa, bahkan melupakan firman-firman Tuhan Yesus hanya karena untuk kehidupan duniawi. Dalam pekerjaan, usaha, misalnya kita melakukan satu kebohongan, kemunafikan dan lain-lain agar kita mendapatkan jabatan, diperhatikan pimpinan, atau misalnya penjualan produk usaha kita semakin lancar. Kita melakukan suatu kebohongan atau suatu dosa. Perlu kita untuk duduk tenang, merenungkan apakah selama ini kita telah melakukan dosa-dosa itu. Disinilah perlu pengakuan yang jujur dari kita sendiri, lalu meninggalkan dosa-dosa ini, memohon ampun pada Tuhan Yesus, dan mau berubah ke jalan yang benar sesuai firman-Nya. Kadang Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk jatuh atau banyak masalah di dalam hidup kita, supaya kita mengakui bahwa kita adalah berdosa dan mau kembali mengandalkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita membutuhkan hati yang peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus, supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa. Dan kita membutuhkan seorang tabib kehidupan, penyembuh, guru,
dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, buatlah kami semakin peka untuk membedakan mana yang dosa, mana yang benar menurut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.